Dunia kecantikan dan media sosial kembali diguncang perseteruan panas. Sosok fenomenal dokter detektif atau Doktif akhirnya resmi mengambil langkah hukum terhadap selebgram Michelle Halim. Laporan ini menjadi puncak dari ketegangan panjang terkait edukasi produk kecantikan yang dianggap bermasalah oleh Doktif. Namun, reaksi MH justru memancing tanda tanya besar di benak netizen. Ya, alih-alih memberikan klarifikasi teknis, Michelle Halim justru mengunggah kebersamaan dengan setru Doktif, Fitri Salhuteru. Netizen pun ramai berspekulasi, apakah ini kode keras bahwa MH sedang mencari perlindungan dan dukungan dari figur kuat untuk melawan balik Doktif. Kini, publik menunggu apakah kedekatan dengan Fitri Salhuteru mampu membentengi Michelle Halim, ataukah bukti laboratorium milik Doktif yang akan berbicara di pengadilan. Berikut 5 polemik panas Doktif versus Michelle Halim, versi Cumi Top 5. Tabir perseteruan antara dunia edukasi skincare dan para owner kosmetik kembali memanas. Kali ini, membuktikan ucapannya. Tidak hanya sekedar sindiran di media sosial, Doktif resmi membawa kasus dugaan pelanggaran standar keamanan produk brandal milik selebgram Michelle Halim ke ranah hukum. Ya, seperti diketahui, pada Senin, 19 Januari 2026, Doktif didampingi tim hukumnya menyambangi Polda Metro Jaya. Laporan ini dilayangkan sebagai respon atas kekhawatiran publik mengenai kualitas produk kecantikan yang beredar luas. Doktif menuding bahwa produk brand L yang dipasarkan oleh Michelle Halim diduga tidak memenuhi standar keamanan konsumen yang telah ditetapkan oleh regulasi kesehatan di Indonesia. Ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan juga sama dengan produk L yang kita lakukan sebelumnya terkait dengan produk halal, logo halal. Ini kita laporkan ini terkait dengan sesuatu yang hal yang baru, dan kebetulan dari tim penyidik yang ada di SPKT di Krimsus ini kita juga telah memberikan bukti awal bahwa ini laporan yang akan kita buat ini terkait dengan undang-undang perlindungan konsumen dan langsung kita buktikan juga melalui website, dan itu alhamdulillah langsung diterima. Pasca pelaporan resmi ke Polda Metro Jaya terkait standar keamanan produk brand L, tensi di media sosial bukannya mereda, melainkan justru semakin membara dengan aksi saling sindir yang melibatkan figur-figur besar. Alih-alih memberikan penjelasan teknis atau menunjukkan itikat baik untuk mengklarifikasi temuan laboratorium yang dibawa Doktif, Michelle Halim justru memilih memamerkan kedekatannya dengan sosok pengusaha tangguh, Fitri Salhuteru. Langkah ini langsung memicu spekulasi panas di kalangan netizen. Banyak yang menafsirkan bahwa pertemuan tersebut adalah kode keras bahwa Michelle sedang mencari perlindungan atau dukungan dari figur yang memiliki koneksi luas. Melihat manuver sang selebgram, Doktif tidak tinggal diam. Seolah sudah memprediksi langkah tersebut, Doktif langsung melayangkan sindiran menohok melalui akun media sosialnya. Kalau mau cari Markus jangan pakai nepos ya, dijamin gatot. Sunyo aja nyungsep lawan Doktif, apalagi yang malsuin logo halal dan NA. Ancaman 12 tahun plus 5 tahun ada di depan mata, lebih baik mengakui kesalahan dan meminta maaf ke publik saja ya. Kok sekarang bestian sama nepos? Saran Doktif lebih baik cari circle yang sehat aja deh, bukan malah gabung dengan Markus yang gak pernah berhasil jadi Markus. Sayang duit bakalan abis percuma seperti yang dialami Dinar Candy. Sudah tahu kan abis berapa karena percaya sama rayuan mulut nepos, padahal zong. Save yourself before too late. Lewat unggahan terbarunya yang bernada sarkastik, Michelle Halim tampak kembali memberikan respons balik atas sindiran Doktif.
Kok kamu temenan sama dia sih? Shh, ingat, selain donatur, dilarang ngatur. Di tengah memanasnya saling sindir di media sosial, Doktif menegaskan bahwa langkah hukum yang ia tempuh bukanlah sebuah gertakan sambal atau sekadar mencari sensasi. Dengan penuh percaya diri, Doktif menyatakan telah memegang kartu as berupa bukti kuat hasil uji laboratorium independen terhadap produk Brantel yang dimiliki oleh selebgram Michelle Halim. Doktif seolah memberikan pesan tersirat, setinggi apapun dokumen sosial yang dimiliki seseorang, hal itu tidak akan bisa mengubah angka dan fakta kimia yang tertera di atas kertas hasil laboratorium. Untuk brand barang bukti brand L tersebut, dan mereka bisa melihat bahwa memang mereka sendiri pun kaget. Jadi penyidik juga kaget kok berani-beraninya melakukan hal seperti ini. Apalagi produk ini masuk ke toko-toko besar, ya. Jadi ada di toko-toko besar seperti Aeon, Range Market, Food Hall, Watson atau Boots, ya. Ini sebenarnya juga Doktif lebih menyarankan untuk lebih berhati-hati ya dalam menerima brand-brand produk-produk yang seperti ini. Kenapa? Karena terang benderang, faktanya terang benderang. Untuk bukti lebih detail nanti penyidik yang lebih tahu. Sebelum genderang perang hukum resmi ditabuh di Polda Metro Jaya, terungkap sebuah fakta bahwa Doktif sebenarnya telah berupaya menempuh jalan damai demi perlindungan konsumen. Doktif menyatakan bahwa dirinya sempat memberikan peringatan serta permintaan secara terbuka kepada Michelle Halim untuk segera menarik produk Brantel dari pasaran. Namun, menurut Doktif, itikat baik dan peringatan tersebut sama sekali tidak diindahkan. Alih-alih merespons dengan evaluasi produk, pihak Michelle Halim justru terlihat terus melanjutkan aktivitas pemasaran secara masif seolah tidak terjadi masalah apapun. Jadi Doktif sudah pernah menggaungkan ini, dan Doktif menyarankan untuk menarik produk ini di pasaran sampai permasalahan selesai. Tetapi tidak pernah diindahkan oleh pemilik, ya, dugaannya pemiliknya itu MH. Karena memang selama ini dia mengaku bahwa dia adalah pemilik brand itu. Jadi kalau bukan ya tidak tahu Doktif, tapi yang jelas yang diaku di media bahwa brand L ini dimiliki oleh MH. Seperti itu. Jadi Doktif pernah membuat konten bahwa hati-hati, sebaiknya silakan lakukan penarikan atau tindakan pertanggungjawaban yang lain ke masyarakat, tapi tidak diindahkan. Jadi karena tidak diindahkan, maka Doktif melakukan tindakan hukum seperti sekarang. Sebenarnya tidak, karena memang ternyata setelah diselidikin produknya memang ada suatu masalah seperti itu. Jadi yang memang dari awal Doktif meminta untuk menarik agar masyarakat ini tidak dirugikan. Ternyata tidak diindahkan. Kalau tidak diindahkan ya langsung melaporkan ke jalur hukum. Laporan Doktif tidak hanya menyasar satu titik pelanggaran. Pihak Michelle Halim diduga kuat melanggar pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan. Jika dalam proses penyidikan terbukti bahwa produk Brantel yang diedarkannya tidak memiliki izin edar semestinya atau mengandung bahan yang membahayakan kesehatan masyarakat, Michelle menghadapi risiko hukum yang sangat berat. Kini, nama besar dan popularitas Michelle Halim sedang dipertaruhkan. Jika bukti-bukti yang dibawa Doktif dinyatakan akurat oleh penyidik, maka Michelle tidak hanya terancam kehilangan bisnisnya, tetapi juga kebebasannya. Publik kini menanti, apakah perlawanan yang dilakukan Michelle di media sosial akan cukup kuat untuk melindunginya dari gempuran pasal-pasal pidana yang kini telah menantinya. Ancaman hukumannya nggak main-main, sama seperti yang dilakukan ke Suneo, DRL. Undang-Undang Kesehatan 12 tahun dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen 5 tahun. Jadi nggak main-main juga. Jadi jangan kalian rasa kalian punya uang, kalian memiliki circle, ya, dan kalian tidak tersentuh oleh hukum.
Kalian bisa lihat seperti apa saudara DRL saat ini, beliau kepusingan, ya, beliau pura-pura sakit. Dipastikan 1000% beliau lagi pura-pura sakit, ya, untuk menghindari panggilan dan siasat untuk menunggu perapit, ya. Jadi jangan ya untuk MH, jangan kamu merasa kamu ada di circle DRL-nya pun sekarang sudah kena, ya. Jadi lebih baik kamu kooperatif dan menarik semua produk kamu di pasaran, seperti itu. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.